Halo semuanya, selamat pagi, malam, sore, siang, terserah kapanpun Anda nonton video ini. Di sini saya dari perwakilan kelompok 4, nama Kristan Cucu Saputra, ingin menjelaskan bagaimana flow hadirin ini berjalan. Oke, sebelumnya di sini kita lihat ini ada tampilan halaman home, halaman login dari aplikasi hadirin. Jadi sebelum memakai aplikasi hadirin ini, setiap user harus login dulu. Lakukan login untuk masuk ke dalam dashboard mereka itu sendiri dan dengan ketentuan yang berlaku dari perusahaan mereka. Nah, di sini ini adalah halaman berandanya. Di sini ada menu utamanya, data karyawan, absensinya, cuti, dan di sini ini adalah menu cepat untuk fitur-fitur ini. Oke, setelah itu, nah di sini ada data karyawannya, data pribadi. Jadi yang bisa tambah ini sebenarnya hanya admin saja untuk menambahkan data karyawan mereka. Jika sudah ditambah data karyawan, nah, di sini ini adalah fitur absensi karyawan. Jadi setiap kali karyawan itu masuk kerja, mereka harus melakukan absensi di aplikasi tersebut. Dan di sini aplikasi kita dia dapat mengetahui GPS di mana si karyawan ini berada dan tentu saja jam masuknya. Jam masuk ini kita nambah jam masuk karena dia mau pulang ataupun mau baru masuk kerja. Ini jamnya akan kelihatan dari sini. Oke. Setelah itu, nah ini adalah laporan absensi karyawannya. Jadi kita bisa nge-record setiap kali karyawan itu, oh dia masuk ya jam berapa, dan pulangnya juga berapa, dan statusnya pun kelihatan di sini dia terlambat atau tepat waktu. Dengan apa? Yang ini adalah laporan absen untuk si karyawan ini untuk melihat, merecord absen dia yang tercatat di aplikasi ini benar apa enggak. Jika nanti memang ada kekeliruan, dia dapat mengajukan dispensasi absen. Ya, di sini ini adalah laporan absensi karyawan untuk admin. Jadi admin bisa mengontrol setiap karyawan yang ada di perusahaan mereka, entah nanti dia mencari berdasarkan NIP-nya, berdasarkan kantornya, satuan kerjanya, oh dia periode bulan Januari gitu. Bulan Januari semua karyawannya kelihatan, ini tipe laporannya. Itu dia mau terserah dia, nanti dia mau cetak berdasarkan HTML, mau lihat langsung dari web, atau dia mau download laporan. Seperti itu. Ini adalah contoh dari laporan absensi karyawan admin. Jadi, si admin dapat melihat seluruh karyawannya dan jumlah hadir atau terlambatnya itu bisa dilihatnya oleh di grafik ini. Jadi, seluruh karyawan itu hadir sama terlambatnya bisa ketahuan dari grafik ini, besaran banyak untuk bisa melihat kedisiplinan dari karyawannya. Oke, setelah itu ini adalah form pengajuan cuti, di mana setiap karyawan dapat mengajukan cuti sesuai dengan jumlah cuti atau hak cuti yang dia miliki untuk disetujui oleh atasannya. Setelah mengajukan cuti, dia dapat memonitoring pengajuan mereka, apakah sudah disetujui atau belum, dapat terlihat di monitoring pengajuan cuti ini. Berikut, nah ini adalah juga pengajuan dispensasi absen. Jadi kalau misalkan mereka ternyata, oh harus jam masuknya, ternyata mereka harus langsung ke klien atau ada pertemuan yang mereka tidak
bisa untuk tap in dulu di kantornya mereka, jadi mesti langsung ke sana, langsung ke klien, dan di klien itu nggak disetting oleh admin untuk dapat melakukan login di sana. Jadi dispensasi aksen ini fungsinya untuk itu. Juga ada monitoringnya juga, jadi setiap step pengajuan itu memiliki monitoring untuk si karyawannya atau si adminnya sendiri dapat mengontrol setiap persetujuan yang misalkan, oh ini dia udah ngajuin, dari si admin bisa ngontrol si atasan langsungnya kalau permohonan ini kok udah dari tanggal segini nggak di approve, jadi bisa dengan bantuan admin untuk mengontrol ini dan mengingatkan atasannya. Nah, ini pun pengajuan lembur. Pengajuan lembur di sini ada tanggal lembur berapa. Nah, ini jam datang berdasarkan dia tadi masuk, jam pulangnya juga. Ini jam lemburnya dia bisa dia input di sini di kapannya. Nah, ini durasi lembur adalah hasil dari lemburnya dia. Ini berapa lama, terus jenis lemburnya dia ini harian atau apa alasan lemburnya. Ini pun ada monitoring lemburnya. Pengajuan penilaian bisnis juga sama, kita bisa mengajukannya dengan mengisi step form yang ada di sini. Monitoring perjalanannya juga. Nah, dan setiap pengajuan itu nanti si atasan langsungnya ini setiap atasan memiliki, mereka bisa, ini adalah menu approval dari untuk si admin. Jadi setiap pengajuan tadi itu mereka dapat langsung di persetujuan di sini, tinggal ininya apa, pengajuan cuti, pengajuan dispen, dan seluruhnya. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Saya Kristen Tio Dwi Saputra. Mohon pamit, dan jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.